Berikutnya kita akan membahas operator di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jenis-jenis operator dalam bahasa Python itu, yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua ada operator perbandingan atau relasional, kemudian ada operator logika atau boolean, kemudian ada operator bitwise, ada operator assignment atau penugasan, ada operator identitas, dan yang terakhir ada operator keanggotaan. Pertama kita melihat operator aritmatika terlebih dahulu. Nah, operator aritmatika ini sebetulnya adalah operator yang kita kenal di dalam matematika dasar, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan real atau pecahan, dan pembagian yang hasilnya dibulatkan. Kemudian ada modulus atau sisa hasil bagi, dan ada pemangkatan. Dan berikut ini adalah operator yang kita gunakan di dalam menjalankan perintah-perintah tersebut. Misal untuk mendapatkan pembagian kita menggunakan slash. Kemudian untuk misal mendapatkan sisa hasil bagi kita gunakan simbol persen di sini. Dan seterusnya. Berikut adalah contoh program yang menggunakan operator aritmatika. Di sini saya sudah buat dan semuanya masih dalam bentuk komen seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya tentang fitur komentar di dalam Python. Gunanya adalah supaya tidak menjalankan baris-baris perintah yang tidak relevan pada pembicaraan saat ini. Misal di sini kan kita akan membicarakan tentang operator aritmatika. Jadi saya akan membuka komen yang bersesuaian dengan perintah ini, yakni bagian mulai dari baris perintah yang ke-34 sampai 44. Jadi ini saya uncomment ya. Nah, untuk membuat komen dan uncomment dengan menggunakan shortcut di keyboard teman-teman, bisa ditekan Ctrl/. Ini sudah di uncomment, berarti baris ini menjadi aktif dan akan dijalankan di dalam eksekusi program. Sedangkan kalau saya kembalikan dengan Ctrl/, dia akan balik lagi menjadi komen. Itu juga bisa untuk baris per baris, misal bagian ini, dan seterusnya. Oke, nah, untuk sementara saya akan aktifkan beberapa yang menjadi perhatian. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah suatu variabel X dan Y. Kemudian saya menugaskan integer dengan nilai 20 ke variabel X dan integer dengan nilai 6 ke variabel Y. Kalau kita cetak print variabel X dan print variabel Y dengan cara seperti ini adalah string ya. Ini string yang menunjukkan teks yang kita ketik secara langsung ya, secara manual di sini. Nah, saya coba uncomment lagi bagian ini. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah, nah, jadi X sama dengan 20 itu bagian yang ini di print. X sama dengan 20 ini. Kemudian bagian yang ini Y sama dengan 6 itu di print lagi di sini. Lalu pada bagian ini print string. Stringnya adalah yang ini, yang di dalam tanda kutip. X ditambah Y sama dengan, baru kemudian kita panggil nilai dari hasil penjumlahan pada variabel yang sudah kita definisikan. X ditambah Y berarti adalah 20 ditambah 6, hasilnya adalah 26. Sehingga pada bagian yang ketiga ini, baris ketiga, X ditambah Y sama dengan hasil penjumlahannya adalah 26. Nah, itu yang terlihat di dalam layar yang kita tampilkan. Nah, kemudian ini saya uncomment, kita fokus lagi ke bagian ini. Bagaimana kalau kita jalankan untuk X dikurang Y? Di sini saya mencetak string juga ya. Ini berarti sifatnya konstan ya. Apapun yang ada di dalam tanda kutip ini maka akan dicetak persis seperti itu. Nah, sedangkan bagian ini akan mengikut pada nilai yang kita input pada variabel X dan Y. Nah, karena kita punya X-nya 20 dan Y-nya 6, berarti X dikurang Y adalah 14. Sehingga pada baris ketiga di sini, jelas ya baris pertama itu masih kita mengambil dari bagian ini dan bagian ini.
baris ketiga di sini yang kita aktifkan di dalam script ini, hasilnya adalah print X kurang Y. X kurang Y sama dengan ini adalah suatu string, yakni bagian ini. Lalu kemudian X dikurang Y mengakses kembali variabel yang ada di atas. Hasilnya adalah 14. Nah, kita coba ke yang lainnya. Berarti kalau kita jalankan, nah di sini kita lihat X dan Y-nya masih sama ya, 20 dan 6. Kemudian di bagian ini X dikali Y, stringnya adalah yang ini, X dikali Y sama dengan, kemudian X dikali Y yang mengakses kembali nilai variabel yang di atas adalah 20 dikali 6. Maka kita peroleh 120. Jadi tertulisnya di sini 120 di baris yang ketiga. Di baris yang keempat dalam output ini, yang di sini adalah X dibagi Y, 20 dibagi 6. Nah, yang di sini 20 dibagi 6, maka hasilnya adalah 3,333 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Nah, itu juga yang kita tampilkan di baris yang ke-5. Di baris yang ke-5 ini merupakan pembagian yang hasilnya dibulatkan ke integer terdekat. Nah, karena 20 dibagi 6 adalah 3,33, lalu operasi ini menunjukkan pembulatan ke integer terdekat, maka integer terdekatnya adalah 3, sehingga kita peroleh X / Y sama dengan 3. Kemudian sisa hasil bagi, karena kita tahu bahwa di sini ya, sisa hasil bagi atau X simbol persen, Y, atau 20 dibagi 6, sisanya berapa? Itu maksudnya ya. Berarti 20 dibagi 6 itu adalah 3, sisanya adalah 2. Karena 20 dibagi 6, 3 dikali 6 itu 18, dan sisanya adalah 2. Jadi sisa bagi dari 20 dibagi 6 adalah 2. Nah, yang terakhir di sini adalah 20 dipangkatkan dengan 6. 20 pangkat 6, yakni di sini hasilnya 64 juta ya. Nah, teman-teman bisa melakukan eksplorasi dengan berbagai jenis bentuk pada operasi aritmatika ini. Ini kembali saya uncomment ya. Saya komen maksudnya. Nah, di dalam operator aritmatika itu tentu ada prioritas. Seperti yang kita ketahui di dalam matematika, operasi matematika biasa, ada prioritas, yakni hierarki operasi. Nah, hierarki operasi itu tentu misal untuk perkalian, pembagian, penambahan, dan penjumlahan, kita mendahulukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu, kemudian baru penambahan dan pengurangan. Demikian juga dengan perpangkatan serta operasi akar. Ya, di sini kita Python itu tidak mendefinisikan secara langsung operasi akar ya, tapi kita ambil dari akar itu sama saja dengan pangkat ya. Misalkan akar pangkat 2 dari X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, di sini saya coba uncomment. Oke, ini kita tutup kembali komentarnya. Oke. Nah, di sini saya uncomment. Kita definisikan sebuah variabel namanya hasil. Hasil itu adalah 12 ditambah 6 dikali 4 dikurang 8. Dan karena hierarki dalam operasi ini adalah mendahulukan perkalian, maka akan terlebih dahulu dikalikan 6 dengan 4, yang hasilnya adalah 24. Setelah itu baru kita kemudian menjumlahkan 12 ditambah 24 dikurang 8. Dan hasilnya itu akan disimpan ke dalam variabel bernama hasil. Lalu kemudian kita cetak, kita jalankan, hasil yang diperoleh adalah 28. Oke. Berikutnya kita membicarakan tentang operator perbandingan atau relasional dalam Python.
Nah, operator perbandingan ini gunanya adalah untuk mengecek hubungan atau relasi antara dua buah variabel. Nah, operator-operator yang digunakan itu secara simbol dituliskan di dalam Python itu seperti ini. Double sama dengan, dan kemudian ada tanda seru sama dengan, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih besar sama dengan, dan ada tanda lebih kecil sama dengan. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya. Contohnya, misal saya mengaktifkan baris ini, kita mempunyai variabel X sama dengan 7 dan Y sama dengan 10, lalu kemudian kita tampilkan. Oke. Kita coba mengecek. Saya uncomment bagian ini, lalu kita jalankan. Teman-teman bisa lihat bahwa X itu nilainya 7, Y itu nilainya 10. Lalu kemudian kita tampilkan di dalam layar. X sama dengan 7. X sama dengan ini adalah suatu string yang kita cetak ke sini. Lalu X yang di sini, yang warnanya berbeda ya dengan warna string di sini, itu mengambil nilai dari variabel yang sudah kita definisikan, yakni 7. Sehingga ketika kita ketikkan di sini X dan kita jalankan, maka yang muncul di bagian ini adalah 7 sesuai dengan nilai yang sudah kita input. Demikian juga dengan yang 10. Jadi kita punya Y sama dengan 10. Di bagian ini kita mencetak string X sama dengan Y atau X sama dengan Y. Hasilnya, nah itu adalah string. Sampai di sini. Ini outputnya. Setelah itu kita cetak dengan pemisah koma ya. Hasil dari operasi perbandingannya. Jadi perbandingan atau relasi antara X dan Y dengan menggunakan sama dengan, X sama dengan Y hasilnya adalah false. Kenapa? Karena X dan Y itu tidak sama. Berarti kalau dikatakan X sama dengan Y itu adalah salah. Maka yang muncul di sini adalah false. Oke, kita lanjut ke baris yang berikutnya. Kalau kita jalankan, ini artinya X tidak sama dengan Y. X tidak sama dengan Y hasilnya adalah true. Kenapa? Ya karena memang X-nya 7, Y-nya 10. Berarti mengatakan 10 tidak sama dengan 7 itu true, benar. Kemudian kita masuk ke baris berikutnya. X lebih besar dari Y. Hasilnya adalah kita cek 7 lebih besar dari 10. Hasilnya harusnya adalah false. Kita periksa di dalam output. Ya, hasilnya adalah false. Nah, kita coba di 3 baris yang berikutnya. Saya uncomment. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, kalau X lebih kecil dari Y, itu benar. Karena X itu 7, Y itu 10. Berarti 7 lebih kecil dari 10, benar. 7 lebih besar atau sama dengan 10, hasilnya salah. Kenapa? Karena 7 itu tidak lebih besar dari 10, 7 juga tidak sama dengan 10. Hasilnya salah. Nah, kemudian di bagian yang terakhir di sini, X lebih kecil sama dengan Y, hasilnya adalah true. Sementara kita ketahui bahwa X sama dengan 7 dan Y sama dengan 10. Lebih kecil atau sama dengan ini berarti salah satunya saja dipenuhi, maka dia akan benar. Karena meskipun X itu tidak sama dengan Y, tetapi karena X itu lebih kecil dari Y, berarti 7 lebih kecil atau sama dengan 10, hasilnya benar atau true. Maka yang muncul di sini adalah true. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut tentang ini, bahkan tanpa menggunakan program Python ya. Karena ini adalah dasar dari logika atau logika dan seterusnya. Nanti akan kita bahas juga di bagian selanjutnya. Kemudian di bagian ini saya akan uncomment 4 buah variabel.
variabel pertama namanya kata1, isinya adalah suatu nilai, string, nilainya YouTube. Kata2, nilainya juga YouTube, string. Kata3, nilainya adalah 1, 2, 3, 4, string. Dan ada variabel yang berikutnya namanya angka1, nilainya adalah integer, 1, 2, 3, 4. Kita bisa bedakan antara yang kata3 dan angka1 ini dari tanda kutip yang dibuat di sini. Nah, ini menunjukkan string, sedangkan ini adalah integer. Oke, saya uncomment bagian ini. Kemudian saya uncomment bagian ini. Kita akan mengecek kata1 sama dengan kata2, nilainya adalah kata1 sama dengan kata2 kita panggil lagi dalam bentuk operasi perbandingan. Jadi ini stringnya kita tampilkan supaya pada saat di outputnya kelihatan dia memberikan nilai apa yang sedang dioperasikan olehnya. Nah, di sini kata1 adalah YouTube, kata2 adalah YouTube, kata3 adalah 1, 2, 3, 4, angka 1 adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kata1 sama dengan kata2 itu nilainya true. Kenapa? Kata1 adalah YouTube, kata2 juga YouTube. Berarti menyatakan kata1 dan kata2 itu sama, nilainya true atau benar. Saya uncomment, kita masuk ke yang berikutnya. Kita jalankan. Nah, berikutnya mengatakan kata 3 sama dengan angka 1, itu nilainya kita ambil berarti dari mengakses nilai variabel kata 3 dan angka 1, lalu kita bandingkan dengan operasi perbandingan sama dengan. Berarti kata 3 sama dengan angka 1 bernilai false. Kita cek kata 3 adalah 1, 2, 3, 4. Angka 1 adalah 1, 2, 3, 4 juga. Tetapi ketika kita bandingkan kata 3 sama dengan angka 1 ternyata bernilai false atau salah. Kenapa? Karena tipe data ini berbeda. Kata 3 ini adalah string, sedangkan angka 1 adalah integer. Dan itu bisa kita lihat dari sini. Saya aktifkan di bagian bawah, kemudian saya jalankan kembali. Kenapa alasan kata 3 sama dengan angka 1 bernilai false? Itu karena tipe dari kata 3 adalah string. Dan tipe dari angka 1 adalah integer. Dan kedua tipe yang berbeda ini menyatakan perbedaan antara variabel kata 3 dan angka 1. Sehingga menyatakan mereka sama itu outputnya adalah false. Baik, kita kunci. Nah, di dalam praktiknya operasi perbandingan ini dipakai dalam percabangan. Namun kita belum akan membahas ini. Nah, sekilas teman-teman bisa melihat bentuknya seperti ini. Di sini ada operasi perbandingan, ada sama dengan, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kemudian ada output yang akan keluar. Nah, itu dalam praktik penggunaan operasi perbandingan.